Suara Pasuruan FM 100 yang henti menginspirasi dan Pasuruan People, terima kasih pagi hari ini Anda masih bersama kami. Dan kenapa tiba-tiba saya muncul pagi hari ini? Karena nggak biasanya kan saya menemani Pasuruan People di hari Sabtu, tapi ada sesuatu yang spesial yang pagi hari ini ingin saya bagikan untuk Anda, ingin saya sampaikan untuk Anda semuanya Pasuruan People. Di hari Sabtu tanggalnya 23 Oktober 2021. Apakah itu sesuatu yang spesial itu? Nah, ini kaitannya dengan budidaya padi yang ramah lingkungan. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan pembiayaan budidaya padi ramah lingkungan. Kalau sudah saya sharekan pasti Anda tahu. Ini bareng teman-teman dari DAS Rejoso kita. Dan pagi hari ini saya senang sekali 3 narasumber ini sudah ada di studio. Dan yang paling saya senang sekali ternyata Pak Isnur bisa hadir di Pasuruan langsung pagi hari ini ya. Kalau di naskah saya harus menyapa Bapak Didik dulu, tapi saya ingin menyapa Pak Isnur dulu ya. Kumaha damang teh, Pak Isnur? Ya. Ya, alhamdulillah baik. Baik ya. Berasa di Sunda saya sama Pak Isnur. Gimana Pak di Pasuruan? Pasuruan panas. Panas ya? Iya. Kayak di Bogor gitu ya Pak ya. Sama aja sih, Sama. kurang lebih. Kalau Bogor ini ya cenderung banyak hujan ya. Iya, karena Bogor katanya dikenal dengan kota hujan. Nah, ini senang sekali saya bisa menyapa Pak Isnur hanya melalui WhatsApp call atau video. Tapi pagi hari ini Pak Isnur sudah hadir dan kita panggil beliau Mas Isnur sajalah, jangan Bapak ya, biar keren gitu kan. Jadi Mas Isnur ini peneliti ekonomi pertanian dari World Agrofactory atau ICRAF yang ada di Bogor, sebutannya kota hujan, dan beliau berkenan pagi hari ini untuk berbagi cerita tentang program Rejoso kita yang sudah ada sejak 2016 dan beraktivitas di Rejoso kita Kabupaten Pasuruan, juga tentang pengalamannya membangun lembaga pembiayaan usaha pertanian di ICRAF selama ini. Ini Pak Isnur. Kita simpan dulu. Waduh, barang dong disimpan. Selanjutnya, ini yang paling cantik di antara narasumber saya pagi hari ini. Ini ada Ibu Dr. Anda Hastuti Fitria atau kita panggil Bu Fitri ya, Bu ya? Bu Fitri ya. Bu Fitri. Bu Fitri ini dari Bangil, dari Pasuruan ya, Bu ya? Bukan, saya dari Boyolali, Oh. Jawa Tengah. Saya nggak lihat naskah saya sengaja memang, saya sengaja. Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah nggih Bu Iya, nggih. Boyolali. Pripun kabaripun? Alhamdulillah Ya. saya. Bagaimana di Pasuruan, Bu? Agak panas karena kami kan tinggalnya di lereng Merapi, Betul. dingin sekali. Boyolali itu dekat ini ya dengan lereng Merapi ya, Bu Iya, ya? lereng Merapi Merbabu. Oh, lereng Merapi Merbabu. Berarti arah yang ke barat ya, Bu ya, benar Iya. ya? Arah daerah barat Arah ya. Magelang. Arah Magelang. Oke. Jadi panas di Pasuruan. Tapi nggak apa-apa. Tapi semangatnya Bu Fitri ini patut kita acungi jempol. Beliau bersedia hadir pagi hari ini di Suara Pasuruan. Kita ngobrol-ngobrol tentang lembaga koperasi untuk pembiayaan budidaya padi ramah lingkungan di DAS Rejoso. Nah, Bu Fitri ini Pasuruan People ini merupakan manajer Kospin Tekun atau Koperasi Simpan Pinjam Tekad Usaha Mandiri dari Boyolali, Jawa Tengah. Beliau jauh-jauh datang untuk berbagi ilmunya untuk Pasuruan People dan kita pingin bongkar semuanya tentang seluk-beluk koperasi kepada semuanya gitu ya. Selanjutnya ada Pak Didik. Nah ini Pak Didik. Ini Pak Didik juga dari luar Pulau Jawa atau dari Pasuruan? Wah, asli Pasuruan. Asli Pasuruan. Ini Pak Didik dari Winongan ya. Winongan itu daerah timur sana ya Pak ya? Ya, Daerah timur, agak ke selatan. Agak ke selatan. Dan Pak Didi ini petani desa Gading, perangkat desa juga. Apa Pak? Ya.
Kades atau Bukan, Bukan. pemerintahan. kasih pemerintahan. Nah, sekarang ini juga sebagai sekretaris UPJA Kecamatan Winongan, dan kita akan bercerita-cerita tentang berbagai permasalahan yang dihadapi petani, khususnya terkait permodalan tentang usaha tani. Nah, saya juga nggak pingin ini sih Pak Suramdi, melupakan apa yang sudah kita obrolkan terdahulu memang tentang Dasrejoso kita ya. Saya pingin tanya kembali ke Pak Isnur ini. Pak Isnur yang mewakili dari teman-teman Ikraf ini, cerita dong Pak tentang gerakan yang sedang Pak Isnur bangun ini bersama teman-teman. Kemudian kenapa harus seperti itu Pak Isnur? Monggo silakan. Iya, terima kasih. Saya ingin menyapa dulu nih. Apa bilangnya tadi Pasuruan People ya? Pasuruan People. Terima kasih, ini kali kedua saya diundang ke radio ini. Waktu kemarin disapa dari jauh ya, Iya, Mas Wisnu ya. betul. Tapi sekarang saya sudah ada di kantornya ya. Betul. Ini Ruang kantor siarannya yang sangat sementara ya. homey sekali ini. Terima kasih atas undangannya. begitu. Sejak kapan Pak Isnur di Pasuruan Pak? Dari tanggal 15 Oktober. Oh 15 Iya, Oktober. Berarti 15 malam. sudah lumayan lah ya Pak, Iya, panjang ya durasi. betul. Baik, silakan Pak Isnur. Iya, jadi gerakan Rejoso kita itu apa? Pertanyaan mendasarnya. Jadi gerakan Rejoso kita itu adalah suatu gerakan kami dari lembaga World Agroforestry atau Ikraf gitu ya. Sejak 2016 kami dari Ikraf melakukan berbagai penelitian seperti tata guna lahan di daerah aliran sungai Rejoso. Jadi kita melihatnya konteksnya itu daerah aliran sungai begitu. Oke. Nah, kemudian kita selain melihat das Rejosonya, kita melihat kondisi sosioekonomi masyarakatnya, Baik. juga potensi dan upaya konservasi tanah dan air. Karena waktu di pertama kali kita datang itu kita bergerak di hulu dan Hilir. di hulu dan di tengah Tengahnya, atau oke. midstream ya, Midstream. upstream dan midstream. Nah, kemudian hasil-hasil penelitian pada saat itu dari 2016 sampai 2019 itu dijadikan dasar dalam pengembangan program gerakan Rejoso kita hingga saat ini begitu. Nah, program awal kami adalah pengembangan skema imbal jasa lingkungan di wilayah hulu dan tengah das Rejoso tadi. Kita berhubungan dengan mereka. Nah, kalau mau bahas imbal jasa lingkungan itu Banyak sesi ya, tersendiri, betul. Itu sangat menarik dan mungkin beberapa orang itu hal baru gitu ya. Iya. Tapi akan coba kita bahas secara ringan Ya, gitu ya di oke, sini. oke. Nah, kemudian sejak 2019 hingga kini kita fokus ke hilir, bergerak. Tadinya di hulu, tengah, kita ke hilir. Hilir itu kalau kita bicara hilir, maka komoditasnya adalah padi ya. Betul. Nah, di sana kita mau ngapain? Ada dua hal yang kita lakukan di tingkat tapak begitu. Yang pertama, bagaimana kita mengenalkan teknologi budidaya padi ramah lingkungan. Oke. Ada 4 komponen di situ dan bagaimana juga kita memberikan contoh sumur yang baik karena Ya, kita sempat bahas itu ya Pak ya. ya, Kita sempat bahas itu. pernah bahas Oke. itu dan itu dua program utama kita. Nah, dari penelusuran rantai nilai saya dari mulai saprodi, penyedia saprodi, terus petani, lalu pengumpul, ya, lalu penggilingan hingga ke rantai komoditas beras ini yang Ya. terakhir kita bahas itu salah satu permasalahan utamanya adalah permodalan. Oke. Petani itu merasa sulit untuk Akses modal. betul akses modal, apalagi baru-baru ini musim tanam yang lalu ini ya Pak ya terserang wereng gitu ya. Nah itu kan membangkitkan petani untuk nanam lagi itu nggak gampang gitu, nggak mudah. Itu Iya, iya. yang terserang itu di modalnya itu Pak. Nah itu kurang lebih Pak. Nah dari pengalaman itu kita coba membangun sebuah fasilitasi yang sudah saya lakukan juga di daerah lain begitu. Bagaimana kita melihat permasalahan itu secara integrated atau terpadu. Oke. Jadi tidak hanya melihat permodalannya saja, tapi petani itu supaya kuat tuh apa sih? Nah, salah satunya mungkin bermitra dengan koperasi yang lebih besar. Oke. Mungkin, atau bahkan mungkin harapan atau cita-cita besarnya petani berkumpul melalui tanam serentak yang sudah kita laksanakan kemarin Pak. Jadi sekedar informasi, di Desa Winongan kami kemarin ada lelang program tanam serentak Pak. Oke.
Menarik itu. Jadi semua ada binaan kami ada sekitar 7 atau 8 kelompok tani di situ berkumpul, kita lelang Pak, semacam lelang ingin tanam serentak karena kan di Winongan sama Gondang Wetan itu jarang yang satu blok itu tanam serentak. Nah, untuk menunggu kawannya panen, saya sudah panen. Ya. Pak Wisnu misalkan 1 bulan lagi. Untuk menuju tanam serentak kan saya harus sabar menunggu Pak Wisnu. Betul. Nah itu diberikan kompensasi melalui lelang itu. Jadi mereka berpikir keras bagaimana memformulasikan itu. Di kelompok Pak Didi ini salah satu ketua kelompoknya Pak. Jadi kalau memang kita harus nunggu lelang, memang ya betul. langsung. Nah temennya panen itu kompensasinya apa loh? Saya kan udah nunggu Mas Wisnu misalkan tadi. Betul. Saya dikasih dong sedikit semacam insentif begitu karena saya berusaha menunggu Pak Wisnu. Kenapa harus tanam serentak? Karena banyak hal yang bisa kita selesaikan ketika kita bersama-sama Pak. Mulai dari perencanaan, penanaman bersama, pembajakan bersama, hingga nanti ketika mau jual, ketika bersama ibarat sapu lidi Pak. Satu petani kurang kuat Pak. Tapi kalau dikumpulkan menjadi sapu lidi berguna Pak. Betul. Termasuk ini ya Pak Isnur ya. Iya, akses modal ketika kita bersama itu jauh lebih banyak dan lebih kuat. Betul sekali. Dan yang paling mudah adalah permodalan termasuk koperasi-koperasi yang simpan pinjam itu ketika melihatnya bukan individu-individu membentuk suatu kelompok itu sangat mudah ya Bu ya. Untuk menyalurkan daripada dia orang per orang. Iya. Kalau orang per orang kan cuman mungkin hanya sekian nilainya, tapi kalau kita bareng-bareng lebih banyak begitu ya Pak Isnur. Iya, manfaat lain yang terakhir mau saya sampaikan adalah ketika dia bersama, dia akan memiliki daya tawar atau bargaining position Pak kalau bahasa Sundanya itu. Jadi dia jadi dia bagaimana bisa meningkatkan daya tawar petani gitu. Wah, saya dijual biasanya itu misalkan 4.000. Karena kita bersama-sama ya kita bisa milih pasar dong. Kita bisa milih mau kemana kita jual karena kita ekonomis skalanya. Dalam satu blok itu bisa 6 hektar, ada yang 10 hektar ya Pak ya. Dan itu menarik sekali Pak. Banyak hal yang bisa dikaji selain sisi sosiologinya. Yang Pak Didik bilang harus berkoordinasi dengan anggota, kekompakan di situ dibangun. Kita tunjukkan bahwa petani Gondang Wetan dan Winongan itu bisa loh bareng-bareng gitu. Militansi ya Pak ya. Militan begitu ya. Ketika Anda menjual tadi Pak Isnur menjelaskan ketika Anda menjual orang per orang yang cuman hanya 1 hektar, 2 hektar dengan hasil ya mungkin 50 kuintal atau berapa kuintal lah dibandingkan dengan kalau semua 1 ton, 2 ton gitu ya Pak ya. Itu kan jauh lebih. Kita punya ini yang disampaikan Pak Isnur, bahasa Sundanya bargaining position. Kita punya nilai tawar nih, kita punya nilai tawar. Saya punya sekian loh ya, kamu berani beli berapa? Iya, gitu ya, kalau kita hubungan dengan orang juga kan lebih enak bareng-bareng Pak datengin orang daripada sendirian. Aduh, saya takut nih. Tapi kalau bareng-bareng, weh ini ada koncoku nih sebelah kanan kiri aman. Nggak bisa harganya segini, nggak bisa. Iya, kalau mau segini, karena kita bareng-bareng nih, gitu Pak. Betul, keren itu Pak Isnur. Kemudian Pak, selain itu Ikraf ngapain aja nih Pak setelah kegiatan ini Pak? Kita itu di lapang ada staf lapang sebanyak 3 orang yang memang mendampingi petani terus nih, termasuk Pak Didik ini kita dampingi terus karena hal mendasar yang dibutuhkan petani ternyata mereka tuh ingin diajak bicara gitu oleh orang di luar lingkungan mereka. Dan terus didampingi begitu. Ya Pak ya. Nanti mungkin Pak Didik bisa cerita kebutuhan mendasar mereka itu. Ya memang tidak dinafikan, mereka juga butuh permodalan, butuh pupuk yang aliran pupuk yang jelas dan lain-lain begitu Pak. Tapi utamanya itu mereka tuh perlu ada teman yang diajak bicara gitu Pak. Sharing. Betul, ya. Bahasa Sundanya sharing. Nah kita ada 3 staff gitu, ada Mas Endro, Mas Yoga, sama Mas Izar yang memang tiap hari ya udah petani adalah mereka adalah petani. Saya lupa, kemarin saya sempat lihat salah satu postingan di mana Pak, saya lupa. Petani itu ada artinya loh. Apa tuh Pak? Penyangga ekonomi negara apa gitu, saya lupa. Saya lupa. Ada singkatannya. Ternyata selama ini saya baru tahu. Filosofi ya itu. Iya, filosofi sekali. Dan
Bapak kita presiden pertama yang memunculkan itu, gitu kan. Di luar tema ini ya Pak Suran, di luar tema ini. Karena saya juga baru tahu ternyata petani itu ini penyangga ekonomi negara apa gitu loh. Ininya itu saya nggak lupa. Nanti kita cari sama-sama Kita deh. cari bersama. Nah, saya ingin dengar langsung nih dari Pak Isnur ketika Pak Isnur sudah datang langsung ke Pasuruan, kemudian dari tanggal 15 ya Pak ya, tanggal 15. Bagaimana di lapangan Pak? Apakah sudah sesuai dengan target program dari Ikraf atau ini masih berjalan 70%? Ya. Ini masih belum berjalan. Gimana Pak Isnur Baik. kalau turun lapangan di Pasuruan Ya, secara baik. langsung? Jadi kita bedakan pergerakan di tapak itu menjadi khusus untuk budidaya padi ramah lingkungan ya. Kita bedakan dua hal, yaitu sisi on farm. On farm itu hulu. Jadi mulai petani dari mulai persiapan lahan sampai menghasilkan padi. Kita stop sampai situ, itu on farm namanya Pak, kalau bahasa Sundanya lagi ya. Kemudian ada sisi off farm. On off, dua-duanya sama-sama pertanian. Off farm itu adalah sisi ketika selesai panen, dia menuju perontokan, lalu penjemuran, lalu penggilingan, hingga pergerakan ke retailer atau ke end consumer langsung, itu dibilangnya off farm. Nah, kalau dari sisi hulu, yang on farmnya tadi, teman-teman itu sudah cukup Pak ya, sudah cukup berhasil ya Pak, dengan kemarin katanya seumur-umur kelompok taninya Pak Didik sama Pak Subur itu ya, kalau nggak salah ya, di Winongan, diakui oleh penggilingan setempat. Nah, seperti ini dong kalau mau jual padi gabah kering panennya Berkualitas gitu ya, iya, Pak. Nilai mereka kualitas. selama ini diakui gitu melalui penerapan mengikuti petunjuk kami, itu diakui langsung oleh penggilingan. Kami nggak mengendorse penggilingan ya. Oke. Tapi lah selama ini berarti kemana aja gitu kan. Nah itu jadi semangat bapak-bapak, ternyata saya nggak salah loh ikut berdampingan sama teman-teman Ikraf. Begitu ya Pak. Nanti mungkin Pak Didik bisa cerita. Kemudian di off farm-nya, yang tadi off farm-nya itu, nah itu yang sedang kami coba kembangkan Pak, dari sisi pemasarannya. Sayang nih, udah menghasilkan produk padi ramah lingkungan, tapi masih dihargai sama. Nah mungkin kemarin tertolong sama produktivitas yang cukup baik ya Pak ya. Nah kalau kedepannya kan alangkah bagusnya produktivitas sudah baik, harganya juga diberi insentif lebih gitu. Jangan jauh-jauh lah, petani diberi 200 sampai 500 per kilo gabah kering panen, udah senang banget itu. Itu Pak kurang lebih Pak. Baik, ini berarti program yang sudah dijalankan sama teman Dasrejoso, khususnya teman-teman di Ikraf juga, ini sudah on track gitu ya Pak Isnur ya, sudah on track. Nah, Betul. saya juga ini Pak, saya ingin mengedukasi masyarakat khususnya yang ada di Pasuruan ini, khususnya di Kabupaten Pasuruan ini, apa sih padi ramah lingkungan itu? Singkat saja Pak, karena kan orang anggapnya alah padi kan ya sama, padi ditanam di sawah gitu kan. Padi ya nanti kalau ini ya seperti ini dirawat. Nah ini perlu digaris merahi apa padi ramah lingkungan ini. Karena kita sudah pernah membahas sebenarnya, cuman kita perlu menekankan kembali ke masyarakat, ini loh padi ramah lingkungan. Saya singkatnya ada 4 komponen dalam budidaya padi ramah. Ya nandur pari ya sama Pak. Ya parinya itu, ya panennya juga seperti itu. Tapi ada 4 teknologi yang sebenarnya bukan baru kami kenalkan, tapi itu hal yang sudah lama, tapi kita perkenalkan kembali Pak. Zaman-zamannya orang tua kita. 4 komponen ini dibungkus dengan 1 komponen besar. Komponen pertama adalah yaitu penanaman dengan cara jajar legowo Pak. Boleh 21, boleh 41. Jadi banyak hal, itu bahasnya panjang. Yang penting dampingan kami harus jarwo Pak. Syaratnya. Kedua, dia harus menggunakan pupuk yang berimbang Pak. Kurangi pupuk kimia dan tingkatkan pupuk organik. Bukannya nggak boleh ya pakai kimia, tapi coba dikurangi karena kasihan tanahnya Pak. Stres. Kemudian pestisida Pak. Pestisidanya kurangi juga pestisida kimia, kan dipantau dulu. Kalau nggak ada serangan ya jangan dulu di pestisida. Nanti si hamanya jadi kebal. Nah kita coba buat petani-petani yang menang lelang kemarin itu sudah bisa tuh bikin pestisida nabati ya mereka bilangnya, atau biopestisida Pak. Nah yang komponen keempat adalah pengairan berserang. Karena tanaman padi itu ternyata bukan tanaman yang harus digenangi terus Pak. Nah ini. Jangan salah ya. Kalau kata orang Bogor tuh jangan mentang-mentang, jangan sok-sokan
air tuh banyak melimpah jadi kolam. Nah ternyata itu membuat padi itu jadi jelek kualitasnya, Pak. Oke. Nah kita ada namanya pengairan berselang. Kapan harus diturunkan, kapan harus ditinggikan setinggi sekian, dan kapan harus macak-macak. Jadi dia becek-becek gitu, Pak. Itu Pak kurang lebih. Ini, Dan ya. terakhir Pak, tadi saya bilang komponen kelima harus dibungkus dengan apa supaya itu berjalan efektif dan efisien. Harus dibungkus dengan tanam serentak. Boy. Nah itu. Ini yang Pasaran People perlu tahu ya. Jadi padi yang padi yang alami, kemudian padi yang ini ada konsepnya, Mbak. Ya sama sih. Padi itu memang ditanam di sawah, dirawat. Tapi ya nggak seperti itu juga. Tadi sama Pak Isnu sudah disampaikan jajar legowo, kemudian kurangi dengan produk-produk pupuk yang nggak alami, kemudian kurangi juga pestisida ya Pak Isnu ya. Kemudian tanam serentak. Nah, ini dengan pengairan juga yang berselang. Yang berselang. Iya. Nah, kalau kita kan selama ini taunya saya taunya. Ya sudah, kalau tanam padi ya dibanjiri semua semuanya. Jadi kolam ya, Pak. Iya, jadi kolam. Ya sudah, itu nanti prosesnya tanam padi seperti itu. Ternyata nggak seperti itu juga, Pak. Ya, jadi nggak seperti itu juga, Pak Pasaran People. Baik, kita beralih ke Pak Didik dulu ya, Pak Isnur ya. Kita silakan, beralih Pak. ke Pak Didik dulu. Saya pingin ngobrol juga karena yang di lapangan ini Pak Didik. Jadi yang paham untuk kondisi padi, kondisi petani ini bersama Pak Didik ya. Tentang permasalahan apa saja yang dialami petani khususnya yang menanam padi terkait permodalan dan biaya tani. Nah, kalau kita ngomong masalah padi pasti Pak Didik lebih tahu ya prosesnya harus seperti apa. Tapi kalau permodalan, nah ini kan perlu kita diskusikan bagaimana. Siapa tahu ketika saya siaran pagi hari ini ada investor yang ingin ngasih gitu ya. Monggo enggak apa-apa, hubungi kami. Bagus malah gitu. Bagus ya Pak Didik ya. Dengan konsep yang seperti itu, ya tertarik ini. Enggak apa-apa, bagus itu. Nah, apa yang biasa dilakukan ini Pak Didik? Biasanya dilakukan sama petani dalam menyiapkan biaya bila akan menanam, kemudian kecukupan modalnya juga seperti apa. Kalau kurang, ini nomboknya dari mana? Gini, terima kasih Mas Inur. Setelah saya sudah mendengar banyak cerita yang akan menemukan gambaran-gambaran setelah program-program dari Rejoso kita. Nah, begini, untuk petani di wilayah kita memang selama ini kendalanya dari permodalan. Nah, untuk mendapatkan permodalan awal untuk biaya tanam itu selama ini kita memang pinjam kadang ke tengkulak-tengkulak, kadang ke bank-bank setempat yang terdekat. Sebentar Pak, sebelum ke sana di Winongan ada koperasi Pak? Kebetulan untuk koperasi pertanian belum ada. Belum ada ya? Kalau Oke. KUD-nya ada tapi khusus tebu gitu. Oh, Nah, oke. untuk bidang pertanian belum ada. Oke. Pas untuk yang kedua, di situ memang di samping permodalan, untuk petani di wilayah kita kan juga membutuhkan, terutama ada kekurangan sarana alat-alat pertanian. Oke, alat-alat pertanian. Pas yang ketiga itu adalah permasalahannya untuk di Winongan sendiri itu ada kekurangannya termasuk petugas yang untuk tanam padi dengan sistem jajar legowo tadi. Itu memang butuh pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan seperti itu. Dengan adanya kedatangan Rejoso kita sudah mulai bulan April beberapa bulan yang lalu kita sudah mulai ngikut program. Iya. Alhamdulillah panen yang kemarin sudah dinyatakan berhasil dengan bimbingan-bimbingan Rejoso kita sering diadakan pelatihan-pelatihan bahkan buat pupuk pestisida itu bisa bikin sendiri dengan kelompok termasuk biopestisida itu bahan-bahannya juga alami itu. Dengan memakai bahan seperti itu, kita akhirnya untuk bisa menekankan biaya Pupuk Pak ya. Biaya pupuk juga biaya pengolahan sawah sampai berhasil. Kalau biasanya Pak Didik, kalau biasanya kita ngomong pupuk gitu Pak ya, biaya pupuk. Kalau dalam 1 hektar, kalau pupuk yang anorganik ini butuh berapa rupiah Pak Didik? Biasanya 1 hektar nih, 1 hektar untuk lahan 1 hektar. Kurang lebih 2 kintal. 2 kintal. Iya. Kalau diuangkan di atas 1 juta atau 1 juta persis?
untuk pupuk anorganik Ya, ya sekitar 2 anorganik. juta. 2 juta. Iya. Oke. Nah, kalau dibandingkan dengan pupuk ini, Pak, pupuk organik. Kalau pupuk organik. Terusnya memang kita memang kan ada subsidinya memang dari pemerintah. Betul. Itu memang agak meringankan. Tapi lebih ringan lagi kita bisa bikin sendiri itu bisa mengurangi untuk pemakaian pupuk-pupuk yang termasuk yang bahan kimia tadi. Iya. Mungkin kalau biaya pembuatannya biaya berapa, Pak, kalau pupuk yang Ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih karena itu di lingkungan kita kan banyak. Kita Oke. bisa ambil juga. Berarti kalau ya anggap aja kalau yang biasanya anorganik 2 juta, mungkin kalau yang organik di bawahnya itu gitu ya, Pak ya. Bisa dikatakan sepertiganya nanti. Oh ya, sepertiganya. Berarti ya lumayan ya, Pak. Iya. Oke. Monggo silahkan, Pak. Nah, terkait dengan pemakaian seperti itu yang apa yang diceritakan dari Mas Isus tadi, memang kami sudah mengikuti dan bahkan dari petugas sendiri juga sering memantau pertumbuhan-pertumbuhan dari tanaman tadi. Akhirnya hasilnya bisa maksimal. Cuman kita juga kesulitan untuk pemasarannya. Nah, harapan kami dari petani, mungkin dari pihak Joso kita bisa membantu untuk mencarikan pemasaran tadi. Oke. Memfasilitasi. Atau mungkin segera bisa dari kalau kami dibentuk seperti koperasi itu juga akan Nah, ini lebih meringankan petani itu. kita tanyakan ke Bu ini nanti ya, Pak, bagaimana proses. Tapi sejauh ini memang di Winongan belum ada koperasi ya, Pak, yang khusus untuk itu. Sejauh ini sampai saat ini memang belum ada. Belum ada. Oke, jadi ini dibutuhkan oleh petani dan kehadiran Dasar Joso ini menurut Pak Didi membantu sekali ya, Pak Didi ya. Sangat membantu. Ya. Sejak kapan, Pak, ketika teman-teman dari Dasar Joso ini hadir, kemudian pola-pola petani yang ada di Winongan mulai berubah, Pak? Sejak tahun 2020 Mas. 2020 awal. Cuma di desa kami memang baru April kemarin mulai ngikuti. Oke. Baru April. Sentuhan dari teman-teman di Dinas Pertanian Kabupaten, Pak, sejauh ini? Memang sejauh ini kalau kami sebagai petani, kalau ada keluhan baru ke instansi terkait yang ke PPL Pertanian gitu. Oke. Konsultasi. Ya. Baru dari PPL Pertanian baru terjun ke lokasi untuk mengadakan evaluasi. Oke. Tadi kan Pak Didi sempat mengatakan tentang peralatan ya, Pak, tentang Iya, peralatan. Nah, sangat kurang sekali. sangat kurang. Apakah sejauh ini juga dari teman-teman di Dinas Pertanian Kabupaten belum pernah ngasih bantuan peralatan atau apa gitu, Pak? Pernah sih, kebetulan saya sendiri di Kecamatan Winongan sebagai sekretaris Ubja Handal Sae itu sudah mempunyai beberapa alat-alat pertanian. Kita bagi ada beberapa desa. Nah, untuk hand traktornya memang bantuan dari instansi pemerintah. Kebetulan belum bisa langsung pakai untuk dioperasikan itu belum. Kenapa, Kita Pak? harus melengkapi seperti gerobaknya. Jadi masih butuh biaya sekitar 4 juta sampai 5 juta Oke. untuk melengkapi itu. Yang pertama. Pas yang kedua, kebetulan mereknya itu Kubota. Nah, Iya. untuk di lahan kami dengan merek Kubota itu tidak layak. Ambles. Sudah dibantu pakai pengapung, pakai ini masih tetap tidak bisa dioperasikan situ. Oke. Akhirnya sampai saat ini untuk melaksanakan penyingkalan seperti itu ya. Kita pinjam ke desa lain. Seharusnya, Pak, merek apa yang memang cocok di Yanmar itu cocok itu. Yanmar. Agak kecil mesinnya, iya. Oke. Baik, jadi memang struktur tanah yang ada di Winongan tidak sama dengan yang di lain-lainnya gitu nggih, Pak, nggih. Nggih. Jadi ya memang butuh alat khusus. Terus, Pak, gimana, Pak? Setelah itu pinjam ada biaya lagi untuk itu. Lah, memang resikonya di situ. Kalau pinjam ke Tengkulak atau pinjam ke kadang ada bisa dikatakan Bang Titil kan. Aku di dusun-dusun itu seperti itu. Bang Titil. Iya. Iya, betul. Kan ya kadang ya pinjam kepada keluarga itu masih mending gitu loh. Jadi sifatnya ya sifat cicilan. Ada yang pakai musiman seperti tapi ya bunganya juga membengkak. Iya. Untuk itu kami memang mengharapkan mungkin dari sosok kita dengan mengadakan koperasi dari kelompok tadi dengan bimbingan-bimbingan dan teknik-teknisnya mungkin itu akan kita juga sebagai petani akan lebih ringan. Betul. Iya.
Ini yang dialami sama teman-teman petani yang ada di Winongan. Yang penting Pak, jangan sampai pinjam di pinjol ilegal ya Pak ya, pinjaman online ilegal. Itu bahaya Pak. Iya, iya. Ya, ini Mas Isnur, Bang Titil itu kalau di sini itu setiap hari nagih gitu loh Pak. Bang keliling ya? Ya, Bang. Kalau di daerah saya itu ada tulisan di spanduk, kalau di setiap RT atau RW, bank keliling dilarang masuk ke area kami. Ya, itu Nah, hampir sama. mirisnya menyambung yang pinjaman online tadi, ternyata mereka memang tidak boleh masuk, tapi sudah ada di HP kita masing-masing. Oh, lebih keren mana tuh? Iya. Itu tambahan dari saya anekdotnya, Pak. Jadi ini yang sampai saat ini masih dialami teman-teman yang ada di Winongan petani. Ini ya apa? Permodalan. Memang akses permodalan ini penting juga, dan nanti untuk peralatan saya jadi teringat ketika Presiden Joko Widodo itu dicurhati sama petani, tiba-tiba besok alatnya datang. Ya, semoga saja Pak Presiden mendengarkan pagi hari ini. Kemudian tiba-tiba teman-teman petani ada di Winongan, ini hand traktor 100 unit. Nah, gitu ya Pak ya. Bagus sekali. Itu alhamdulillah sekali ya. Saya coba beralih ke ahlinya ahli yang memang menangani masalah permodalan. Ini ada Bu Fitri dari Jawa Tengah. Kapan hari kita ke Jawa Tengah, Bu? Tapi ke Solo. Ke Solo gitu ya. Iya, bukan ke Boyolali. Kita ke Solo. Gudegnya enak Solo itu dibandingkan di Jogja ya. Kalau di Jogja kan manis gitu kan, Bu ya. Di Solo itu enggak terlalu manis. Hampir-hampir berkurang sama. manisnya. Berkurang manisnya. Tapi manisnya saya masih tetap. Iya. Diri saya manis masih tetap, Bu. Iya. Baik, ini kita ngobrol sama Bu Fitri ya. Karena memang Bu Fitri ini yang bergelut di dunia koperasi, kemudian juga sudah jauh-jauh datang ke Kabupaten Pasuruan untuk bisa memberikan ilmunya kepada petani-petani yang ada di Pasuruan. Nah, kami ingin mendengar ini Bu, pengalaman Bu Fitri terkait Kospin Tekun. Nah, sedikit Bu boleh diceritakan kenapa kemudian Kospin Tekun ini terbentuk? Apakah berawal dari sebuah keluhan atau memang ya yuk kita bentuk ini gitu loh. Gimana Bu Fitri? Jadi Kospin Tekun itu berdiri tahun 98 pada saat krisis moneter itu, Mas. Lama ya Bu sudah? Iya, 23 tahun. 23 tahun. Ini berasal dari, jadi dulu ada proyek namanya IRDP, Integrated Rural Development Project, yang diinisiasi oleh Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan dan Borda itu Bremen Overseas Research Development Association. Bremen, Jerman ya? Iya, Jerman. Ini berkolaborasi selama 10 tahun bersama masyarakat. Nah, setelah 10 tahun 98 ini kan handing over. Nah, tapi sudah ada 75 Sebentar. kelompok tani. Mungkin ada yang nggak ngerti handing over ini apa Bu? Pelepasan. Oke, pelepasan. Pelepasan. Selesainya proyek. Bahasa Sundanya banyak nggak paham sini Bu, bahasa Sunda Bu. Mereka pergi dari proyek dan ini masih ada. Jadi ada banyak hal yang dilakukan karena waktu proyek itu ada kegiatan konservasi. Nah, di sini ketika orang nggak punya uang untuk beli bibit, itu pinjam, namanya revolving fund. Oke, nah, revolving fund. Terus ketika sudah mereka pamitan, pengurus kelompok tani ini ngumpul, Bu, saya kebetulan fasilitator waktu itu, Bu jangan bubar gitu. Lah, terus siapa yang mau gaji saya? Saya kan gitu, aja bikin BPR apa bikin. Tapi kalau BPR jangan Bu, saya kan nggak bisa jadi komisaris. Si kelompok tani itu gitu, bikin koperasi aja, saya kan bisa jadi pengurus gitu. Nah, kemudian tapi tidak 75 pengurus kelompok ini mau menjadi koperasi itu enggak, Mas. Hanya 24 waktu itu. Aku mau. Baik, urunan dulu karena harus setor 15 juta. Ke Kementerian Ekonomi. Ya, dibagi 20 lah jadi 750.000 per orang. Tapi waktu itu masyarakat kelompok ini sudah berlatih nabung
ketika pertemuan nabung Rp500 per orang itu ada terkumpul sekian-sekian. Jadi waktu kita berdiri jadi koperasi per kelompok bayar 750.000 itu bisa gitu. Oke. Dan ini dipilih pengurus yang militan Pak, jangan sembarangan orang gitu. Proses memilihnya seperti apa waktu itu Bu? Ya, kan Fitri? ini ada 20 orang Iya. pengurus kelompok tani sudah sanggup saya jadi anggota Oke. gitu sambil bawa anggotanya di belakangnya gitu. Tapi kalau anggota saya mau pinjam boleh ya. Nah, kebetulan ada revolving fund yang sedang beredar itu 500 juta dan ini harus kembali ke funding ke Oke. si pemilik project ini. Ini boleh dipinjam selama 5 tahun. Nah, ini masih bergulir dan saya kan harus dibayar, harus ada Gaji biaya lah operasional ya, ya. Bu, ya. Tapi kemudian dilalah pengurusnya ini juga pengurus yang visioner. Ini ada dari kelompok gabungan Mas. Jadi dari LPTP itu ada yang ditinggal juga jadi pengurus, ibaratnya dari ikrafnya lah gitu. Kemudian dari petaninya itu ada 2 bendahara, sekretaris, kemudian mewajibkan saya, Bu, jenengan sosiologi harus belajar akuntansi gitu. Saya dilatih oleh dinas Ya, ya. tentang akuntansi. Lama Mas itu belajar itu. Kemudian tapi waktu itu saya marketing. Manajer saya harus kompeten, dia belajar lebih banyak. Oke, oke. Kalau hari ini karena saya manajer itu juga harus punya 11 kompetensi. Dan itu dinas yang Sosiologi ya Bu ya? Iya, saya harus belajar akuntansi, standar pengendalian internal seperti itu. Jadi Gak apa-apa, banyak. Bu. Kita sama. Saya teknik Bu. Saya jadi penyiar. Iya, lama belajar itu karena saya biasa mempelajari kelompok-kelompok masyarakat, kemudian ngitung itu. Ini visible ndak gitu usahanya, layak ndak ini usahanya. Nah, Iya. itu ya. Jadi kita kemudian membuat cash flow dan usaha itu harus rasional. Kemudian direncanakan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada perencanaan 10 tahun juga. Oke. Di awal itu memang harus memilih anggota yang militan, Mas. Betul ya. Ya kalau enggak ya wah. Iya. Karena 3 tahun itu udah ada SHU, mereka rapat. Itu belum ada income. Yang digaji hanya karyawan. Iya. Karyawan yang kompeten, yang nggak kompeten minggir. Ya enggak kompeten nanti dulu gitu ya. Iya. Bu, ya. Jadi tapi kemudian kalau dulu waktu project itu kan sarjana semua. Kemudian ketika koperasi lulusan SMA akuntansi, SEMEA itu bisa jadi kasir. Tapi ini juga harus kompeten gitu. Oke. Nah, bagaimana dengan ini, Pak? Bagaimana Bu, mekanisme operasional, cabang-cabangnya, kemudian apakah sudah terbentuk di kecamatan-kecamatan yang ada di Boyolali atau justru hanya di satu tempat atau ada di beberapa tempat, Bu? Ada di 7 tempat. 7 tempat Di ya? 2 kabupaten. Kebetulan tahun 2007. Oh, 2 kabupaten? Iya. Kebetulan tahun 2017 kami ini berbadan hukum nasional. Oke. Kalau bentar Bu, kalau Boyolali ini berapa kecamatan sih Bu? 28, tapi kami hanya masuk di separuhnya. Oke. Separuh kecamatan. Tapi juga kan tidak semua Mas Iya, jadi iya, anggota. Kita mungkin sekitar 3.500-an lah. 60% itu petani sayur dan sapi. Syaratnya apakah memang harus petani atau yang lainnya dilayani juga, Bu? Enggak. Kami membuat sebuah kombinasi. Oke. Kalau semua yang dilayani petani nggak jalan cash flow-nya. Oke. Karena petani itu misalnya yang sapi dia bayarnya 6 bulanan. terus yang sapi sapi perah itu juga 3 bulanan gitu. Harus ada pedagang angkringan yang kita rekrut. Yang ini Harian ya. dia tidak pinjam harian sebenarnya. Pinjamnya sedikit Mas, paling 500 ribu ya. 500.000, ya. Tapi dia tiap hari nabung. Nabung Rp1.000 Mas. Enggak jutaan. Ya. Tapi Rp1.000 kalau 1.000 orang itu sudah 1 juta sehari. Betul. Gitu. Itu satu hari ya Bu ya? Iya, 1 juta. ini yang mensubsidi petani ketika petaninya bayarnya 3 bulanan, kami bisa operasional, bisa beli kertas harian, bisa bayar karyawan seperti itu. Oke, baik. Jadi mix, memang 60% itu petani, peternak dan
petani sayuran rata-rata. Ada petani padi tapi sedikit di Klaten. Dan ya ini pedagang pasar, angkringan. Kalau itu ini ya. Bu, kalau kita komposisi yang paling banyak di situ, paling banyak nasabah ya. Saya ngomongnya nasabah Bu ya akhirnya. Ya, anggota kita Anggota sebut. oke lah, anggota. Petani. Oh, petani ya Bu. Karena ya? memang basisnya petani. Oke. Yang inisiasi dulu juga petani. Oke. Petani ternak, Pak. Petani Jadi kita juga KSP itu juga masuk ke dalam karena kita latar belakangnya juga pengembangan masyarakat. Jadi ketika mereka ada problem Bu, nggak punya rumput, ayo belajar bikin silase. Kita kerjasama dengan dinas atau kadang kita mendatangkan siapa yang ahli membuat silase untuk ngajari berapa kelompok ini membuat silase. Sehingga ketika musim kemarau mereka agak kurang lah karena biaya beli pakan itu tinggi. Betul. Kalau dan petani ini juga kadang-kadang kita ajak belajar ke Noko Jajar pernah saya. Oh. Ke Di petani di mana? Tutur. Iya. Ya, Nongkojar. Sapi sana Bu. Iya, sapi. Sama Boyolali juga sapi. Ya, sapi. Ke Pujon gitu. Betul, betul. Cari ilmu, cari wawasan seperti Ya, itu. kalau ya ini nggak promosi sebenarnya sih Bu Fitri, tapi kalau di Tutur itu memang sapi, kemudian ini Bu apel. Jadi Iya. apel yang paling besar itu suplainya dari Tutur sana, bukan dari Batu ya Bu ya, bukan. Dari Tutur Pak. Saya baru tahu ini. Ya, jadi suplainya itu dari Tutur karena hampir ratusan hektar kalau di Tutur dibandingkan dengan apel yang ada di Batu hanya puluhan hektar. Ini buat gambaran. Jadi kalau nanti Bu Fitri pingin membuka cabang di Pasuruan gitu ya, saya nggak daftar jadi pegawai gitu loh Bu. Belajar akuntansi dulu. Siap. Saya tak belajar akuntansi. Gampang lah belajar itu ya. Nah, Saya bertahun-tahun itu belajar akuntansi. iya. Saya cuma tahunya debit kredit. Ini Buat- apa ini? Buat cash flow. Itu juga pas lihat buku rekening ya, debit kredit gitu. Oh ini toh debit kredit ini. Tapi anggota itu juga akhirnya teredukasi ya. Iya, iya. Wah, aku nggak mau jadi pengurus itu. Pak Roso aja yang jadi pengurus, dia ngerti. Nanti nggak bisa baca cash, harus bisa baca cash flow misalnya untuk pengurusnya. Jelang akhir 2021 ini bagaimana Bu perkembangan Kospin Tekun Bu sampai jelang akhir tahun ini perkembangannya? Covid Mas ini menghantam mendampak banyak, ya? menghantam banyak usaha. Oke. Ketika petani sayur memproduksi brokoli, wortel dalam jumlah besar, kemudian orang tidak boleh ada hajatan, problem. Oke. Mereka ya. nggak bisa jual. Ketika mereka mau bawa ke Jakarta, mau ke kembali, dulu jalan ditutup katanya, nangis mereka. Oke. Ya Allah Bu, aku gimana ini? Aku kasih penundaan, aku kasih pengurangan jasa, aku kasih ini, kasih itu. Aku barangku pulang jadi sampah gitu. Oke. Iya, Berpengaruh berarti ya. Bu? pengaruh Pak, pengaruh besar. Oke. Sapi kemudian harga sapi itu juga sapi potong goncang gitu. Mungkin yang agak stabil itu susu ya karena dibawa ke, tapi kadang-kadang juga problem katanya di jalan apa saya nggak Iya karena mungkin banyak kemudian penutupan gitu ya. kaki Bu. lima itu kehantam Mas. Boyolali Ya. itu sepi, orang jajan nggak boleh waktu itu. Iya. Habis semua ya anulah menyedihkan, tapi barangkali saya nggak sendirian. Banyak lembaga lain bahkan mungkin bank yang lebih kuat itu juga seperti itu. Iya. Tapi di sisi manajemen di Kospin Tekun ini ada ini ya Bu ya, artinya ada istilahnya ada apa ya kalau bank dulu Pak Isnur Yaman ya, kemudahan untuk memberikan pengembalian itu ada ya Bu ya. Bukan kemudahan, mungkin pengertian. Oh bahasanya gitu pengertian. Iya, kita personally ke mereka, kita lihat. Ada juga yang Mas yang masih mungkin tabungannya punya banyak, kemudian Mbak jangan ke rumahku, tapi angsuran saya taruh di pintu karena aku diisolasi. Ada yang seperti itu. Oke. Tapi ya ada yang seperti itu. Tapi banyak yang ini
Bu, aku nggak bisa jual sapi sekarang karena padahal sudah jatuh Tempo. waktu. Ya, ini sudah 6 bulan. Nggak bisa, Bu. Aku kasih penundaan 2 bulan seperti itu karena Oke, penundaan. karena kayak gini situasinya, ajeng pripun. Sayur Bu, galo nggawa brokoli. Habis saya bawa ke Purwokerto nggak dapat pintu. Nggih. Wis Bu, kae pusing. lho jenengan beton nika, sak truk nika brokoli. Damel nyaur. Seperti itu. Nggih. Tapi kalau jumlah anggota terus bertambah ya, Bu ya? Ya, kami sekarang mulai terbuka karena manajemennya sudah tapi itu setelah berpuluh tahun ya, ada 3.500 sekian orang yang ikut bergabung. Nah, ini juga bukan, kita ada kantor-kantor kas Mas, di beberapa kecamatan dan kantor cabang di Klaten. Karena kemarin kan Klaten ini ikut Mbak Iya. Melu kok datang ke pertemuan kelompok saya seperti itu, petani padi. Tapi kue ki Klaten, engko aku dimarahi dinas koperasi. Sesuk ya sini kumpulkan KTP, kita bikin cabang, ya. Oke. Ke dinas, kita sowan ke dinas, boleh seperti ke sini kita ke dinas boleh. Nah, ini penjajakan sebenarnya kami ke sini. Bakal dibuka ini Iya. berarti di Pasuruan. Saya tak daftar lagi. Ya. Nah, Bu, tentunya kalau ini ya di Kospin ini kan ada beberapa program-program yang memang untuk petani, Ya. kemudian program-program apa yang selama ini sudah ada dan sudah dijalankan, Bu Fitri? Pelatihan pembuatan silase. Apa silase itu, Bu? Silase itu pengawetan pakan, Mas. Oke. Ada dari jerami, ada dari tebon apa namanya? Tebu, bukan? Bukan, tebonnya jagung. Oh, Pohon oke, jagung. pohon jagung. Ya, jagung setelah dipotong ya jagung manis, iya batangnya. Batangnya dipotong-potong kecil-kecil, kemudian dikasih katul, dikasih EM4 sama molase. Iya, molase. Nah, itu kemudian disimpan. Ini bisa tahan sampai berbulan-bulan. Oke. Selain itu, Bu, mungkin Ada ibu-ibu yang, Bu, aku wis nggak duwe biogas, mbok dilatih nggawe apa sing iso tak dol, seperti itu. Cooking class betul cooking class. Tolong carikan narasumber yang bisa bikin kue A, B, C, D. Ya, itu ibu-ibu ini ngumpul ke kantor saya, kemudian berlatih bersama. Enak, Bu, engko nek tekun rapat kita yang bikin kuenya seperti itu. Ada peternakan, pertanian, penanaman paprika ini komoditas baru di daerah saya. oke. Di sini ada juga di Tutur, Oh, iya. paprika. Ini kita datangkan orang yang ahli di paprika ini dan mereka nanam. Tapi tekun tidak terlibat langsung di dalam proses produksi, paling cuman ngantar. Kemudian kita juga ngantar coba menghubungi Pizza Hut seperti itu. Kemudian mereka sekarang sudah berjejaring dengan Pizza Hut. Oke. Ih, keren ini ya. Ada LSM juga yang ikut Mendorong. Iya. Untuk mendorong. Iya. Ya, mendorong. Betul. Nanti ya. Ini, Bu, kalau ini kan kalau kita tahu tadi kan kondisi yang di Pasuruan seperti ini, menjawab hal itu, apakah koperasi ini cocok untuk membantu petani-petani khususnya di hal permodalan, Bu? Koperasi itu cocok untuk apapun sebenarnya. Tapi dengan rasional ya, seperti tadi saya bilang, kalau mau bikin pembiayaan koperasi untuk petani di mix dengan yang cash flow-nya cepat. Karena kalau mungkin petani terus ini kalau mau koperasinya komersial ya, seperti badan usaha biasalah, bukan yang sosial. Kan ada juga koperasi di RT RW itu kan yang ngelola nggak dibayar. Tapi kalau koperasi ini profesional, harus menggaji manajer, menggaji marketing, menggaji accounting, ini di mix, Mas. Tapi yaitu pengalaman kami ada 60% petani, kemudian 30% untuk ini kaki lima itu 10%-nya lain-lain lah. Oke. Nah, Bu, kalau kita melihat kondisi yang ada di Kabupaten Pasuruan ini, apa yang harus disiapkan dari dasar aja lah? Apa yang harus disiapkan? Saya belum bisa memotret ya, karena untuk bisa memotret
Pasuruan secara keseluruhan. Kami cuman keliling-keliling aja kemarin. Kalau sama dari ini, kalau bicara. dari keluhannya Pak Didik, Bu, apa yang kira-kira harus ya paling enggak ya kumpulkan dulu, Pak. Kumpulkan dulu, kita buat kesepakatan. Apa seperti itu atau bagaimana, Bu? Kalau menurut Bu Fitri sih kalau Ya bersama, bersama menyusun kekuatan. Kekuatan itu tidak selalu uang, ya. tapi ada juga nilai tawar gitu. Yang itu bisa menjadi kekuatan petani. Nah di situ mereka berproses untuk mendidik dirinya sendiri untuk ya mengatasi semua persoalan-persoalan hidup gitu. Seperti kami ini juga mungkin aset 30 miliar ya, itu juga bukan uangnya anggota semua. Ada funding agensi yang punya komitmen terhadap, ini pihak ketiga, yang punya komitmen terhadap koperasi, tak bantu Bu. Gitu. Nah, kenal dengan Ikraf ini mulai kapan, Bu Fitri? Teman-teman Mulai Ikraf. tahun Juni tahun 2021. Kami Juni, ini oke. dibantu oleh Rabo Foundation. Rabu Foundation. Ini Rabo Foundation ini sebenarnya Bank Rabobank, yang bank itu juga dimiliki oleh koperasi. Nah, Rabo Foundation ini membantu kami di pengembangan di Boyolali. Saya itu sebenarnya tahu Rabu itu sebenarnya koperasi. Ya. Rabu itu koperasi, cuman dia kemudian membentuk bank. Iya. Ya kan begitu ya? Benar Iya, ya ceritanya, iya, Bu? iya, betul. Betul ya. Lah, Rabo Foundation-nya ini yang sering sudah hampir 10 tahun bantu kami. Dan berkolaborasi dengan Ikraf. Mereka Iya. cerita tentang Ikraf. Oke. Gitu. Terus ya tersambungnya di situ. Saya berterima kasih sama teman-teman Ikraf bisa menerima kami yang ya masih penjajakan. Kita datang ke Dinas Koperasi, kami berbadan hukum nasional, boleh nggak misalnya kami lihat-lihat menjajaki di sini, kami mungkin kenalan dengan Pak Didik dan teman-teman itu di kemarin di acara lelang kegiatan lelang tanam bersama. Berarti sudah lama dong Ibu di sini Oh enggak, atau baru saja? saya 3 hari di sini Oke, 3 hari. dalam survei Mas, Oke, mengumpulkan data. Jadi kita biasanya kalau mau masuk buka kantor kita survei dulu. Jadi memang ini ya, Pasuruan People, ini sebuah terobosan yang memang nanti akan dikembangkan untuk bagaimana petani ini bisa mengakses. Saya cuman hanya pernah melihat sih Bu, yang Rabobank itu sebenarnya ini koperasi dulunya. Tapi kemudian kita punya 100 miliar ngapain? Ya, apakah betul apakah enggak saya nggak ngerti ya Bu. Cuman saya sejarahnya itu ini ada uang 100 miliar buat apa gitu. Ya udah akhirnya dibuat bank itu. Tapi ternyata informasi terakhir dia juga punya foundation ya Bu ya, Rabu itu ya. Begitu Pak Pasuruan People. Saya ingin kembali ke Mas Isnur lagi tentang permodalan. Kalau ngomong tadi sudah dijelaskan, ternyata enak kalau kita di koperasi begitu ya. Apalagi kalau koperasinya memang concern pada dunia pertanian. Nah, Mas melihat kondisi yang ada di lapangan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Gerakan cepat apa yang harus dilakukan untuk bisa membantu teman-teman pertanian khususnya di Kabupaten Pasuruan dalam hal pemodalan? Iya. Sebelum masuk ke situ saya mau sedikit menanggapi pernyataan dari Bu Fitri tadi, bahwa saya mau menarik sedikit ke belakang mengenai koperasi itu sendiri. Jadi koperasi itu ternyata banyak jenisnya, Mas. Kalau kita tahu kan koperasi kayaknya cuma satu bentuk gitu ya. Ternyata tidak. Dari sekian banyak jenis koperasi, salah satu jenis koperasi yang paling kita kenal adalah koperasi simpan pinjam. Oke. Ya, bukan koperasi pinjam-pinjam ya. Ya. Kalau koperasi pinjam-pinjam itu umurnya paling sebulan 2 bulan selesai sudah. Tapi kita namanya koperasi simpan pinjam. Nah, itu salah satu jenis dari beberapa jenis. Yang lainnya adalah ada koperasi produsen, Mas. Nah, Pak Didik sama kelompok tani itu bisa mendirikan koperasi produsen karena dia menghasilkan sesuatu produk. Seperti yang saya lakukan di Pagar Alam itu, saya memfasilitasi mereka membentuk koperasi produsen juga. Hanya komoditasnya berbeda. Kalau di sini padi, di sana kopi begitu. Nah, ada lagi jenis koperasi konsumsi, Pak. Atau koperasi konsumen yang memang dia langsung ke mana? Ke konsumen gitu. Misalkan retail. Seperti apa di sini ada basmala ya. Ya. Nah, itu salah satu bentuk
dari jenis koperasi konsumen. Ada lagi koperasi jasa. Ya sudah tahu lah ya, kalau betul. jasa itu bagaimana begitu. Dia nggak memproduksi barang, dia tidak langsung bersentuhan konsumen. Ya walaupun jasa ada konsumennya juga ya. Nah itu hanya pembagian saja dalam koperasi. Nah hal menarik tadi, satu hal terakhir yang saya ambil dari Bu pembelajaran ketika membangun sebuah koperasi. Ya koperasi itu salah satu pilihan badan usaha saja Mas. Dari sekian banyak pilihan, bisa PT, CV. Nah saya ini melihat dari konteks yang lebih luas Bu. Nah kenapa harus koperasi? Nah itu panjang lebar bisa tuh kita bicara. Nah karena kita fokus bicara di sini, ternyata nanti kalau misalkan petani di Winongan dan Gondang Wetan ini mau membentuk suatu koperasi produsen, itu ternyata memang harus ada pengorbanan dulu Mas. Tadi Bu Fitri cerita 3 tahun pertama udah kita nggak mikirin SAU, mungkin juga gaji belum standar ya Bu ya. Wes jangan mikirin itu dulu. Nah bayangkan ketika tahun 98 itu seorang Bu Fitri dan angkatan pertama membangun koperasi itu sudah memikirkan itu. Saya yakin Ibu Fitri tidak ada di sini untuk menceritakan kisah Kospin Tekun yang sudah berdiri 23 tahun. Itu sih Mas hal kecil 3 tahun itu tapi bisa pengorbanannya itu membuahkan hasil gitu ya Bu. Padahal 98 tuh kita tahu ya Mas ya. Waduh. Perekonomian lagi drop ya. Perekonomian lagi drop. Anggota itu bayar 750 nggak dikasih apa-apa. Bayar 750 nggak dikasih apa-apa. Oke mereka karena mereka militan. Dia tahu ya. Iya. Nah, tadi militan kata garis bawahnya. Ini saya memang tadi. tahun pengorbanan seperti itu. Baik, ya. Keren sekali pagi hari ini yang kita bicarakan ya Pak Suryan People, karena memang semuanya berawal dari sebuah mimpi. Mimpi itu kemudian diaplikasikan menjadi sebuah kenyataan, dan kalau kenyataan itu sudah hadir, ujung-ujungnya adalah sebuah keberhasilan ya Bu ya. Nah, saya waktu memang kita terbatas sekali, tapi saya pengen lebih memamatkan lagi. Nah, dari Pak Didik deh, Pak Didik apa hal yang paling karena kan Pak Didik juga ada di bidang pemerintahan nggih Pak nggih. Apa yang nanti akan dilakukan sehingga koperasi ini terwujud Pak? Harapannya begitu. Harapan saya untuk kelompok tani khususnya di Desa Ngading, mari kita ikuti program-program ini dengan serempak. Juga kami juga masih membutuhkan dukungan serta pendampingan dari Ikraf untuk mendidik kami agar bisa terwujud untuk membentuk suatu koperasi. Oke. Jadi awalnya memang harus berkorban dulu ya Pak Didik ya. Ya, itu pasti. Ini yang itu pasti. Yang jelas ini sebagai bagian dari upaya kita untuk bisa membangkitkan kembali petani-petani yang ada di Kabupaten Pasuruan, termasuk juga saya sempat kemarin juga membaca petani-petani muda juga mulai sudah digaungkan kembali. Jadi ini hal yang menarik sehingga akses permodalan oke, alat oke. Insya Allah Indonesia juga semakin oke pertaniannya. Mas Isnur, sebelum kita berpisah, Baik. Apa Pak? apa yang nantinya ditargetkan ketika Mas Isnur sudah datang ke Kabupaten Pasuruan, dan ayo kita kembangkan bareng-bareng teman-teman Ikraf khususnya, karena memang ini sudah apa ya, kalau menurut saya sudah kecemplung ini gitu loh. Iya. Basah sekalian. Betul. Gitu kan. Kalau sudah basah ya sudah berenang sekalian. Gimana Mas Isnur? Nah, kalau sudah basah berenang sekalian. Nah, masalahnya nggak semua orang tahu cara berenang. Nah, itu. Nah, itu. Nah, yang kita siapkan adalah bagaimana cara berenang yang baik dan benar. Betul. Supaya tidak tenggelam dalam kejamnya terlalu ini kali ya. Derasnya arus bisnis atau yang kita tuh dikelilingi oleh hal-hal yang kapitalis gitu Pak, yang sudah tidak lagi memiliki bahwa petani itu jadi hanya sebagai objek saja gitu, sebagai objek keuntungan. Nah itulah yang coba kita bangun. Nah lalu mimpi dari gerakan Rejoso kita ini, kita datang ke Pasuruan baik-baik. Kalaupun kita nanti, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa proyek itu ada umurnya ya Bu ya. Kalau koperasi itu berawal dari proyek yang memang sudah habis umurnya, kemudian bagaimana, atau bahasa Sundanya lagi Mas, itu namanya exit strategi Mas. Jadi memikirkan ketika kita sudah lepas, apa nih
estafetnya tuh kemana gitu. Nah, salah satunya adalah penguatan di tingkat kelompok tani tadi, Pak. Ya, jadi di sana banyak aspek, salah satunya permodalan kita kuatkan. Kata kuncinya benar Pak Didik tadi yang sudah diulang-ulang bahwa harus kompak. Harus itu kompak itu kata sederhana, tapi aduh sulit sekali susah, dilaksanakan. Betul, itu susah. Mas singkatnya. Jadi kita benar-benar ingin meninggalkan suatu apa ya? Apa sih yang bisa kita tinggalkan untuk teman-teman di masterpiece atau legacy ya kalau bahasa Sundanya lagi. Legacy. Jadi ada suatu apa yang kita banggakan walaupun kita nggak ada di situ. Tapi suatu saat berapa tahun yang akan datang saya sudah nggak di sini, Pak Didik nelpon saya, Pak Isnur, kami sudah punya bentuk koperasi yang dulunya Pak Isnur cuman baru 20 orang, sekarang sudah sekian ribu orang. Kami di sini semua tanam serentak. Jadi kalau difoto dari drone di atas, kalau kita foto drone yang di atas itu ya pas hijau ya hijau semua. Ya, betul. Pas kuning semua. Pas persiapan lahan semua. Bisa nanti jadi desa wisata, percontohan, bahkan mungkin bukan di tingkat kabupaten saja, percontohan nasional, bisa juga provinsi, bisa juga nanti percontohan dunia gitu. Bahwa Winongan yang tadi from zero to hero gitu Pak. Jadi benar-benar dari nol kita belajar, yuk kita berubah, kasihan anak cucu nanti Pak. Kasihan penerus-penerus Bapak, generasi Bapak di kedua, di bawah Bapak, cucu Bapak, mereka tidak bisa memanfaatkan lagi hanya tinggal cerita nanti padi-padi di Winongan sama Gondang Wetan. Karena apa? Karena airnya habis dialiri 24 jam di lahan mereka yang mereka menganggap banyak air, katanya padi itu bagus. Itu Mas dari saya Mas. Ya. Bu Fitri, berikan semangat untuk teman-teman petani yang ada di Winongan, yang ada di Kabupaten Pasuruan semuanya lah ya, yang ada di Kabupaten Pasuruan semuanya, agar mereka terus berkiprah sesuai apa? Kalau orang bilang sesuai hitohnya ya Bu ya. Tapi pemodelan juga lancar, Bu Fitri. Jadi untuk teman-teman yang mau membentuk koperasi itu mudah, sangat mudah. Tinggal berkumpul 20 orang, datang ke notaris, didampingi dinas, sudah bisa jadi koperasi. Tetapi membuat koperasi ini bertahan, kemudian maju, berkembang, kuat, itu yang tidak mudah. Ada proses pengorbanan di dalamnya. Kemudian ada proses pembelajaran. Jangan pernah berhenti belajar. Pengurus itu harus belajar menjadi visioner. Kemudian pengelola juga harus belajar karena ada kompetensi tertentu yang harus dimiliki oleh pengelola gitu. Anggota ini juga harus kompeten juga. Anggota harus tahu tanggung jawab. Jadi tidak hanya tahu haknya saja. Tanya SHU ku piro, tapi dia tanggung jawab dia untuk bagaimana koperasinya kalau menyimpang diingatkan. Sekarang kan banyak koperasi yang tidak sesuai hitohnya. Nah, ini anggota sebenarnya yang harus meluruskan. Saya gembira kalau koperasi benar-benar jadi soko guru perekonomian nasional seperti dulu impian bapak-bapak kita ya. Ya, memang ini yang kita inginkan. Karena koperasi ideologi yang sangat ideal sebenarnya. Bagus. Pak Didik. Ya. Terakhir sebelum kita benar-benar berpisah. Ya. Coba kita tanggapi permasalahan yang mau untuk mendirikan koperasi. Memang untuk khususnya di Winongan memang kami sangat berharap untuk segera untuk membentuk suatu koperasi. Karena memang tujuan koperasi yang jelas pastinya memang untuk kesejahteraan para petani juga anggota khususnya ya. Nah, untuk sebelum membentuk ke arah koperasi, kami juga membutuhkan bimbingan teknis-teknis yang terkait dengan sampai jauh mana terbentuk dengan koperasi itu, pas prosedurnya seperti apa, itu yang kami butuhkan juga. Oke. Ini nanti yang akan dilakukan oleh Bu Fitri bersama teman-teman dari Ikraf. Ada Pak Isnur yang sampai kapan sih Pak? Sampai di Pasuruan kapan terakhir Bapak pulang? Kalau saya insya Allah akhir Oktober sudah kembali lagi. Sebelum bulan ini berganti saya sudah di Bogor lagi. Oke, jadi masih panjang. Tapi teman-teman yang lain melanjutkan untuk beberapa pendampingan. Kalau yang di lapang tetap yang 3 orang tadi tidak masalah. Itu memang mendampingi petani terus setiap hari. Kemudian ada juga
anggota kami yang memang survei ke rumah tangga petani begitu, melihat apa kondisi keluarga mereka gitu. Masih panjang perjalanan teman-teman Ikraf untuk bisa kembali memberdayakan petani yang ada di Kabupaten Pasuruan sehingga memang benar-benar bisa swasembada ya Pak ya. Amin, dan Swasembada. welcome ya Mas kalau misalkan ada yang mau diskusi dengan senang hati gitu. Boleh, ya. Nanti kita ajak apalagi orang-orang yang kompeten di dunia pertanian ya. Ini nanti boleh, apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian hibah. Nah, sangat boleh itu nanti di teman-teman petani saya kasih hibah peralatan gitu, enggak apa-apa. Pabriknya di sini. Promosi. Oke deh, Pak Isnur. Ya, Terima siap. kasih ya. Terima kasih banyak. Fitri, terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Kapan-kapan saya main-main ke Boyolali lah nanti. Alhamdulillah. Pengen lihat ininya, kooperasinya lagi. Iya. Pak Didi juga terima kasih. Semangat terus. untuk Sama-sama, teman-teman tetap semangat. Betul. Tetap semangat untuk teman-teman petani di Winongan dan Gondang Wetan ya. Pasuruan People, saya harus undur diri dulu karena memang asik sebenarnya, tapi mohon maaf kalau memang harus melebihi dari kuota waktu yang sudah diberikan. Kita ketemu lagi sama teman-teman Dasar Joso di lain waktu, tapi yang jelas maju terus pertanian Indonesia, khususnya di Kabupaten Pasuruan. Saya Wisnu Dermawan pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.